setiap kejahatan sebenarnya itu menciptakan apa yang disebut dengan biaya sosial. Berapa sih sebenarnya biaya yang ditanggung oleh society, ya, oleh negara akibat adanya suatu kejahatan, gitu. Karena selama ini seolah-olah kita hanya melihatnya dari kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu nggak ada apa-apanya dibandingkan perekonomian. Berarti ini kan kalau cuma orang mengembalikan saja korupsinya kan ya nggak benar dong. Nggak benar. Karena dampaknya jauh lebih tinggi daripada itu. Mau dia sistem ekonominya semi sosialis, semi apa itu kelihatannya semuanya penyakit yang paling harus segera diberantas. Nih korupsi bener nggak Mas? Kira-kira kayak begitu. Kenapa kok mereka bisa korupsinya bisa sedikit? Karena sistem kelembagaannya tadi sudah bagus. Sistem mereka insentif untuk menaati hukum itu jauh lebih tinggi daripada insentif untuk melanggar hukum. Gitu. Kalau kita mau jujur ya, itu biaya korupsi itu, dampak korupsi itu bisa dinikmati bahkan oleh anak cucu kita yang belum lahir sekalipun. Atau yang kalau karena kita melakukan korupsi itu membebani mereka di masa yang akan datang. Bayangin gitu. Itu orang bayinya belum lahir itu sudah kita bebani. Apalagi dari duit utang APBN. Lalu pertanyaan saya adalah orang tua jenis apa kita itu? Ya kan gitu. Salam cerdas, Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi ngobrol ekonomi kali ini kembali bersama Mas Rimawan Praditya, Dr. Rimawan Praditya. Assalamualaikum Mas Rimawan. Waalaikumsalam Mas Awalil. Jadi itu Mas Rimawan ini adalah ahli ekonomi yang kalau di Indonesia tergolong langka. Kalau Anda cari ahli makroekonomi, ahli fiskal, kayak saya suka menyebut ahli fiskal ya, itu banyak lah saingannya. Kalau Mas Rimawan ini nggak banyak saingannya, karena beliau salah satu yang sangat menguasai, saya kenal baik tentang ilmu ekonomi tentang kejahatan ya tadi. Dan lebih fokus lagi, setahu saya beliau ini suka diundang di KPK, baik itu sebagai narasumber, sebagai yang membantu membuat polisi atau pelatihan, dan juga saksi. Setahu saya sering jadi saksi juga ya, saksi ahli ya kadang di kejaksaan. Di kejaksaan Agung. Karena itu, kita coba gali ilmu dari beliau untuk keperluan kali ini biar kita lebih terbuka pikiran untuk memahami lebih secara khusus adalah tema korupsi. Coba kita lihat, ini saya ambil lagi dari beberapa slide beliau ya, saya lepas-lepas saja. Ini cara beliau melihat bahwa aktivitas ekonomi itu, ya kalau secara ilmu ekonomi nggak ada soal baik atau buruk. Mau buat senjata atau nanam beras kan sama saja kan. Lalu melakukan kejahatan sebagai tindakan ekonomi juga nggak salah, kalau bukan nggak salah ya. Ilmu ekonomi tidak menilainya, menurut beliau begitu. Jadi dan secara teoritis menciptakan biaya marginal dan manfaat marginal. Nanti kita jelaskan dan seterusnya. Jadi nanti mengapa lalu sesuatu itu diusulkan untuk menjadi kegiatan ilegal oleh ilmu ekonomi, nanti kita lihat beliau menjelaskan. Next, ini dari ini beliau bahwa perspektif ekonomika terapan terhadap kejahatan, ada soal dampak kejahatan, lalu ada tindak kejahatan berdampak negatif terhadap masyarakat dan perekonomian. Di situ ada korban, penegak hukum, dan macam itu ilustrasinya. Tapi prinsipnya nanti kita mau tahu sebetulnya, karena kejahatan ini kadang perlu dalam pembicaraan netizen kan. Misalnya KDRT, dia itu kan dipukuli suaminya, atau tadi ada orang dirampok di jalanan kan sampai meninggal, kan sampai situ saja. Tapi kan dalam perspektif ilmu ekonomi ini kan apa? Next, nanti biar Mas Rimawan jelaskan ke kita. Nah, ini ada istilah beliau ini istilah. Biasa kalau di ekonomi itu kata kalau multiplier itu untuk macam-macam keperluan kan. Saya tadi waktu baca juga bingung, karena saya tuh multiplier effect itu kalau di dalam kepala saya itu PDB, jumlah uang beredar. Ternyata beliau bisa tingkat kejahatan. Nanti kita pengen tahu, jadi bagus ini. Tapi ini juga bahwa ternyata data itu penting. Semua ilmu memerlukan data. Nanti ada kita minta tahu dari beliau data baik dari survei ataupun data primer itu data sekunder, kita lihat next. Nah, lalu ya ini satu topik juga yang saya nanti kita minta dijelaskan, nanti kita satu-satu, itu adalah biaya sosial kejahatan. Next, nanti ini biar dijelaskan oleh yang bersangkutan. Ini ada kritik undang-undang tipikor itu seperti apa? Ini betul-betul masukan ya kita kan yang sudah kalau berlaku ya berlaku kan. Nah, next, ini yang soal ini penting juga nanti dijelaskan
soal kerugian keuangan negara dengan kerugian perekonomian. Bedakan nih keuangan menurut beliau, nanti biar dijelaskan yang bersangkutan. Saya kira begitu ya. Kita mulai dulu dengan definisi korupsi aja lah Mas dulu. Secara ilmu ekonomi maupun secara tipikor. Kita kan nggak ngikuti slide tadi. Iya. Jadi kalau dari sisi ilmu ekonomi, coverage dari korupsi itu sebenarnya menurut Bowles tahun 2000 itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah penggelapan, embezzlement, kemudian bribery, bribery itu penyuapan ya, dan extortion itu pungli, pungutan. Nah ini dari berbagai negara itu definisinya bisa beda-beda. Bisa beda. Ya, tapi secara internasional kalau yang digunakan TI, Transparansi Internasional itu adalah bagaimana kita itu punya bagaimana posisi sosial, posisi kita menyalahgunakan posisi dari yang sebenarnya itu posisi sosial tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah itu intinya ada di situ. Jadi kayak abuse of power sebenarnya. Ya. Nah itu definisi secara umum. Tapi kalau secara terperinci ya tadi yang dikatakan oleh Bowles tadi ataupun juga yang sudah dijelaskan di UNCAC ya, United Nations Convention Against Corruption. Dan di situ juga diatur terkait dengan korupsi sektor swasta gitu. Ada korupsi sektor swasta, kemudian illicit enrichment, yaitu adalah orang yang memperkaya diri sendiri tapi tidak ketahuan sumbernya dari mana gitu. Itu ada. Dan itu semua belum diatur di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebagai unregulated corruption. Ini bagus. Jadi ini menarik ini. Jadi kita selalu ya kalau mohon maaf ya para pemirsa saya yang ekonomi aja kalau nggak dijelasin beliau ini karena nggak punya imajinasi ini. Ya, jadi kalau di negara-negara maju itu kan semua jenis korupsi tadi kan yang di UNCAC itu United Nations Convention Against Corruption itu udah diatur. Tapi kalau di Indonesia enggak. Gitu. Jadi dan kebetulan undang-undang tipikor kita lahir sebelum adanya UNCAC. Cuma masalahnya kita sudah ratifikasi UNCAC tahun 2003. Tapi belum masih ada 4 jenis rekomendasi atau jenis korupsi yang harusnya diatur tapi tidak diatur di Indonesia atau belum diatur. Yang pertama adalah korupsi sektor swasta. Kemudian yang kedua adalah illicit enrichment tadi, yang pengayaan memperkaya diri tapi hasilnya tidak jelas tadi dari mana. Narkoba misalnya kan. Bisa dari mana-mana gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah korupsi dari staf yang dilakukan oleh staf asing. Yang keempat itu adalah trading of influence, perdagangan pengaruh. Ini belum diatur semua. Ini belum diatur semua di Indonesia. Itu sebabnya saya sering kali mengatakan kalau di Indonesia itu ada apa yang disebut dengan unregulated corruption. Korupsi yang belum diatur. Mungkin kita mulainya dari situ dulu nih, dari kerugian, karena kan itu menyangkut itu tadi. Karena buat kami yang tidak terlalu mendalami ini itu kan selalu kerugian negara itu adalah misalnya ada anggaran yang APBN atau yang harusnya diterima oleh negara tidak diterima, masih seputaran itu saja kan. Nah, sedangkan saya lihat dari paparan Pak Mas Rimawan, saya sempat baca-baca tadi, itu malah justru paling kunci adalah kerugian perekonomian. Bisa nggak kita diberi gambaran ini? Jadi begini, setiap kejahatan sebenarnya itu menciptakan apa yang disebut dengan biaya sosial. Biaya sosial. Jadi biaya sosial itu apa sih? Jadi biaya sosial itu adalah berapa sih sebenarnya biaya yang ditanggung oleh society, oleh negara akibat adanya suatu kejahatan, gitu. Dan setiap jenis kejahatan, cilakanya itu selalu menciptakan dampak sosial. Ada biaya sosialnya. Ada biaya. Lah maksudnya gimana? Oke, sekarang begini. Ini saya misalkan ini tukang nodong nih, Mas Walil. Saya nodong Mas Awalil di salah satu tempat gitu kan, tempat yang ramai gitu saat nodong. Mas Awalil, ada uangnya, ada silahkan uangnya gitu kan, misalkan gitu. Ada nih uang, Mas Awalil bawa 1 juta katakanlah. Uang 1 juta saya ambil, ya kan? Nah, ketika uang 1 juta saya ambil, itu secara teori ekonomi bicara apa sih? Teori ekonomi seolah-olah kan ini kayak ada transfer payment, Mas. Seolah-olah ada subsidi dari Mas Awalil kepada saya kan gitu ya. Mas Awalil kehilangan 1 juta, saya dapat 1 juta. Sehingga kalau dijumlahkan kan nol, tetap tidak ada kerugian. Seolah-olah tidak ada kerugian. Tapi karena ini terpaksa, ini kan bukan sukarela nih. Kalau orang sukarela kan beda ya. Begitu ini terpaksa, urusannya kan jadi beda. Loh, kalau ada terpaksa, Mas Awalil mungkin
bisa ketakutan. Saya mungkin mintanya karena ini memaksa, mintanya mungkin pakai kekerasan. Saya pakai nodong lah, saya pakai bisa nusuk dulu lah, atau pukul atau bagaimana. Mas Awalil cedera. Nah, sekarang dengan pola seperti itu tentunya Mas Awalil akan lapor kepada polisi. Atau kalaupun Mas Awalil ketakutan, mungkin Bu Awalil yang akan lapor atau tetangganya atau orang yang ada saksi di situ ada yang lapor. Begitu lapor kepada polisi, ini kan ada APH ya. APH kan pasti akan bertindak. Ketika APH bertindak, pertanyaannya adalah siapa yang biayai APH? Nah, ini kan uang rakyat nih, ya kan? Nah, artinya di sini ada biaya yang harus kita keluarkan. Masyarakat harus mengeluarkan karena APH-nya harus bekerja karena adanya kejahatan tadi. Ya. Apakah selesai? Belum. Lalu misalkan tadi Mas Awalil cedera. Kalau cedera berarti ke rumah sakit. Rumah sakit yang cover siapa? BPJS loh. BPJS ya. BPJS kan? Nah, yang cover kan berarti kan masyarakat nih, membebani masyarakat. Oke. Kalau hanya fisik nggak apa-apa. Kalau trauma, loh, nanti ke psikolog, bisa-bisa ke psikiater. Yang bayar siapa? Ya, memang BPJS nggak akan mengcover. Berarti kan rumah tangganya Mas Awalil nih out of pocket nih, ya kan? Terus ada lagi nggak? Masih apa itu? Orang yang di sekitar itu, jadi misalkan ada kejadian, ada beritanya kan, kemudian jangan lewat situ, jangan lewat di stasiun itu. Kenapa? Kemarin ada orang ditodong. Apa yang terjadi? Orang pasti nggak akan lewat nggak akan berhenti di stasiun itu. Dampaknya bagi yang jual gimana? Pendapatannya turun, Mas. Ya kan? Yang lebih buruk lagi itu apa yang disebut dengan fear of crime. Dan itu kena pada seluruh masyarakat. Ya ini katakanlah begini ya, seringkali kita tinggal di kompleks, ya. Tetangga kita itu kecurian. Apa yang terjadi? Satu komplek itu langsung mendadak ronda, Mas. Padahal kan nggak logis tuh ronda itu. Loh, kenapa rondanya nggak logis? Malingnya nggak akan balik juga. Tapi kan semua orang seolah-olah ini tempatnya Bapak ini kena, berarti besok kayaknya kita nih. Kalau enggak urunan bayar orang tetap biaya juga. Nah, ini jadi kalau ini digabungkan, pertanyaannya gini, siapa yang diuntungkan? Hanya satu orang. Saya tadi yang sebagai pelaku. 1 juta tadi. Ya kan? Saya yang pelaku. Saya yang diuntungkan. Tapi kemudian yang dirugikan siapa? Mas Awalil, keluarganya, masyarakat. Ini baru contoh penodongan. Sehingga kalau ini dijumlahkan, maka mudorotnya lebih besar daripada manfaat satu orang tadi. Itulah yang disebut dengan biaya sosial kejahatan. Jadi begitu ya pemirsa. Jadi tetap ada manfaatnya buat si pelaku kejahatan. Jadi perspektif crime economics ini kan begitu tapi kalau dijumlahkan itu merugikan perekonomian. Dan ini contoh baru soal penodongan atau pencurian. Nah, maka ketika kita sudah bicara korupsi, coba kayaknya bagus nih diberi contoh korupsi. Sebutlah korupsi secara hitung-hitungan kata hakim terbukti merugikan negara 100 miliar misalnya. Itu contoh itu aja lah. Itu gimana analisisnya? Nah, jadi kan begini ya. Ini kan ada hal yang berbeda antara kerugian keuangan negara dengan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian keuangan negara itu, yaitu kaitannya dengan APBN. Ya, selama itu tidak ada kaitannya dengan APBN, ya nggak bisa diapa-apain, kan gitu kan kira-kira ya. Cuma masalahnya dampak dari korupsi itu kan tidak hanya sebatas pada APBN. APBN itu berapa sih? Kan Mas Awalil tahu nih. Kalau dibandingkan antara APBN dengan GDP itu berapanya gitu kan? Itu kan sangat kecil sekali. Dan nggak dikorupsi semua. Kan itu ya. Jadi, nah sekarang misalkan begini, ketika ada orang melakukan suap menyuap, ya. Kalau di Undang-Undang Tipikor itu suap menyuap itu, ya cuma itu ada suap menyuap, tapi tidak ada perhitungan terkait dengan berapa dampaknya berapa, nggak ada. Padahal orang mau menyuap, orang mau melakukan embezzlement, ataupun juga orang melakukan tadi pungli, itu menciptakan biaya sosial semua, merugikan perekonomian semua. Dan bisa berlipat-lipat. Bisa berlipat-lipat. Gitu. Bisa, saya kaitkan dengan tayangan kita terdahulu, bisa merangsang orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Betul. Oh, ternyata korupsi itu ya risikonya nggak terlalu besar gitu. Iya. Nah, jadi misalkan perizinan, kita bicara perizinan. Ada orang sebenarnya kalau perizinan dengan cara yang biasa tidak dapat izin. Lalu kemudian orang mencoba untuk melakukan bribery, menyuap gitu ya. Begitu menyuap lalu izinnya ini bisa muncul nih. Padahal sebenarnya ketentuannya nggak bisa. Harusnya awalnya nggak bisa, tapi jadi bisa. Nah, ini kan kemudian memunculkan ada hak ya.
Karena dia sudah mendapatkan tadi izin tadi kan berarti mendapatkan hak ini. Haknya ini dieksekusi. Pertanyaannya adalah dengan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonominya ini jadi legal atau tidak? Kan ini kan jadi masalah kemudian. Ya kan? Iya. Ini kan? Harusnya ya. Harusnya itu jadi misalkan ini ada hutan, hutannya hutan lindung atau hutan alam. Yang atau bahkan mungkin suaka marga satwa. Suaka marga satwa itu Mas. Itu motong pohon aja nggak boleh. Harusnya ya. Nggak boleh, harusnya nggak boleh. Kenapa? Karena sebagian besar dari suaka marga satwa itu ada di puncak-puncak gunung. Begitu itu dipotong, itu urusannya panjang itu. Itu sebabnya suaka marga satwa itu level tertinggi dari sependek pengetahuan saya dari hutan. Dan itu tidak boleh memotong pohon aja nggak boleh. Sekarang pertanyaannya, what would happen? Apa yang terjadi kalau kemudian ada orang melakukan bribery, lalu dia mendapatkan konsesi untuk membuka suaka marga satwa itu? Monggo saja, mau dibuat tambang kayak, mau dibuat perkebunan kayak, mau dibuat hotel kayak, boleh-boleh aja gitu ya. Tapi kan pertanyaannya adalah fungsi ekologinya ini bagaimana? Yang harusnya ini nggak boleh ditebang aja, satu pohon nggak boleh ditebang, ini kemudian dibabat habis. Ini biaya sosial yang sangat besar. Nah, ini masuk ke biaya lingkungan kan, ada eksternalitas gitu. Harus dihitung nggak? Dihitung. Inilah yang harus dihitung kemudian. Nah, dalam kasus sejauh ini, ya kita udah menangkap ya berbeda kerugian keuangan negara dengan perekonomian itu lebih luas dan mestinya fokusnya ke situ kan. Nah, sekarang dari kasus-kasus hukum yang sudah inkrah lah ya, perhitungan pengadilan kita bagaimana? Mengakui nggak ada perhitungan kerugian perekonomian negara? Selama ini sudah diakui ada. Tetapi untuk hukumannya belum dikaitkan. Ya, jadi bahwa ini ini ada kerugian perekonomian negara, ada. Boleh, beberapa kasus sudah. Tetapi apakah itu dikaitkan nanti dengan hukumannya? Ini yang sama ini belum. Saya tidak banyak mengikuti tapi sempat juga baca-baca. Kelihatannya juga ya mudah-mudahan saya salah nih ya. Ada sedikit masalah juga di penuntut karena kelihatannya penuntut tidak memperluas kepada benar nggak? Ini common sense aja. Kok kayaknya sebagian penuntut itu tidak memperluasnya menjadi perekonomian negara. Sudah sebenarnya. Sudah ya? Sudah. Oh, sudah ada edukasi juga kepada APH ya? Sudah. APH sudah. Malah justru sudah masuk ke sana. Oh, berarti udah oke ya. Tinggal kan jadi misalkan begini, ini saya kasih contoh aja. Meskipun tidak di Indonesia ya. Ini yang menarik. Kasusnya VW. Mobil VW itu. VW itu jualan mobil sedan 2000 cc diesel di Amerika. Dan dia mengatakan bahwa kami sudah memenuhi sesuai dengan standar emisinya Amerika dengan menggunakan apps tertentu. Ternyata yang dia lakukan itu dia main di apps-nya. Jadi sebenarnya emisi dia itu lebih tinggi daripada standar yang diberikan oleh orang Amerika, pemerintah Amerika. Dia jauh lebih rendah, Mas. Dia lebih tinggi emisinya. Tapi disiasati. Ketahuan kan? Padahal ini sudah berapa unit, ribu unit yang kejual. Apa yang terjadi? VW diharuskan membayar 14,7 miliar dolar. Ngeri ya, bangkrut dong. Nah, sekarang perinciannya apa? 10 miliar dolar itu digunakan untuk mengkompensasi orang yang sudah terlanjur beli. Itu bisa leasing, itu bisa orang beli putus dan lain sebagainya, harus dikompensasi. Jadi orang sudah beli disuruh kembaliin lagi Mas itu. Ini masalah nih. Ya. Kemudian ada 4,7 billion dollar. Itu yang digunakan untuk memperbaiki sistem. 2,7 dari 4,7 tadi ada 2,7 miliar dolar itu digunakan untuk memperbaiki lingkungan hidup di Amerika. Gara-gara NOx, gara-gara pencemaran yang disebabkan oleh dia. Lalu yang 2 miliar lagi digunakan untuk agar VW membangun sistem untuk itu zero emission itu. Ini kalau kayak gitu itu jadi teringat novel John Grisham saya. Nah, dan itu ada lagi yang menarik, ada hukuman lagi itu adalah dari lembaga yang untuk memproteksi konsumen di Amerika. Bahwa hal seperti itu yang disebut dengan greenwashing itu tidak akan terjadi lagi. Sampai ada kayak begitu. Iya, harus diberi efek jerah. Ada efek jerah-jerahnya.
Dan itu kalau 14,7 itu kalau nggak salah sekitar 220 triliun. Iya. Sebesar itu. Nah, tapi pertanyaan saya kan tadi, nggak apa-apa nih Mas Riwan, boleh nggak jawab? Ya, kasus di Indonesia itu kok saya terus terang aja nangkapnya kok tuntutannya, apalah kalau hukuman tadi sudah dijelasin. Ya. Kok tuntutannya pun saya dengar jarang tuh mengungkap kerugian perekonomian negara. Sebenarnya sudah mulai ya. Sudah mulai sejak 2020 ya. Itu sudah. Ini berarti ini pemirsa yang jurnalis ya, ini kayaknya harus lebih di garis bawah itu supaya kita tercerahkan kan. Ini boleh nggak saya menafsirkan ya perhitungan kayak gitu itu terkait dengan tadi perbincangan kita kemarin itu bahwa ya ini untuk menimbulkan efek jera lalu membuat orang kalau mau korupsi itu kan ya dia berhitung rasional kan. Kalau ketahuan tidak hanya berarti ini kan kalau cuma orang mengembalikan saja korupsinya kan ya nggak benar dong. Nggak benar. Karena jauh lebih tinggi daripada itu. Nah sebenarnya yang kita coba bawa itu kan awareness ya. Kita raising itu awareness, yaitu adalah kesadaran bahwa ini loh, apa sih sebenarnya biaya sosial korupsi itu? Itu adalah dampak dari korupsi. Nah itu yang paling penting ya. Dampak korupsi terhadap perekonomian itu seberapa besar. Gitu. Nah ini yang harus difahami. Karena selama ini seolah-olah kita hanya melihatnya dari kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara itu nggak ada apa-apanya dibandingkan perekonomian. Yang terkait biasanya saya cukup mengamati tadi misalnya ada penyalahgunaan pemberian izin impor. Kota dia dapat itu kan sekian gitu. Sebutlah nilainya 1 triliun jatuhnya ya. Itu masalahnya kan besar tuh. Dia menghilangkan, ini boleh nggak saya nambahin? Dia menghilangkan hak orang lain yang bisa bersaing untuk mendapatkan itu. Yang kedua biasanya kalau orang memperoleh seperti itu pasti ada biaya yang dia keluarkan untuk mendapatkan itu. Sehingga dia nanti dari impornya dia menjualnya juga tidak hanya mendapatkan margin pasar karena dia kan ada biaya dan seterusnya. Apakah bisa ditangkap begini soal kerugian perekonomian itu? Benar. Jadi itu ada dua hal yang perlu diperhitungkan, yaitu adalah yang pertama itu adalah berapa kerugian perekonomiannya. Yang kedua itu adalah illegal gain-nya. Keuntungan ilegalnya. Keuntungan ilegalnya. Karena kan ini tadi kan sebenarnya aktivitas-aktivitas ini kan aktivitas ilegal. Iya kan? Iya. Nah pertanyaan saya itu kan jadi simpel sebenarnya. Ekonom tuh boleh nggak sih ngitung aktivitas ilegal? Iya. Kalau kita lihat di GDP itu hitungan GDP itu kan nggak boleh ada hitungan misalkan kita melihat sumbangan sektor prostitusi terhadap GDP kan nggak pernah ada mas. Atau sumbangan sektor narkoba terhadap GDP nggak ada. Kenapa? Karena ekonom dilarang memasukkan aktivitas ilegal itu ke dalam aktivitas ekonomi yang akan dihitung sebagai GDP kan, kan gitu kan? Jadi ada potensi under value nih GDP gitu. Bahkan GDP Amerika mungkin under value kan? Kalau kita mungkin masih inilah ya. Nah ini loh, ini yang perlu dipahami ya. Jadi kadang seringkali orang melihat kita itu dianggap ekonom gitu ya. Oh, kalau ekonom kan berarti kan kita sesuai dengan pasar aja nih. Berarti kalau di sini ada aktivitas kan berarti ada yang diuntungkan. Berarti untungannya yang diuntungkan ini berapa? Nah, yang harus ditanyakan dulu yang itu adalah berapa? Bukan begitu. Ini yang dilakukan ini legal atau ilegal dulu? Itu dulu ya. Kita sudah ada negara, Mas. Iya. Maaf, kita sudah ada pemerintah. Iya kan? Karena sudah ada pemerintah itu menetapkan ini kegiatan legal, ini ilegal, ini legal, ini ilegal. Itu sebabnya kalau kita masuk di dalam perhitungan GDP kita, yang di-list di situ sektor-sektornya, sektor legal semua. Legal semua. Iya. Jangan kemudian orang mengatakan, loh ini meskipun ilegal tapi kan ada yang diuntungkan. Nggak bisa. Ya nggak bisa. Ini harus diatasi dengan cara lain. Jadi ini Mas Rimawan ini membawa kita kepada pemahaman tentang korupsi itu lebih luas dan lebih dalam ya, supaya kita tidak mudah permisif. Bukan yang koruptor aja loh ya, karena ini menyangkut seperti kata sampean, orang untuk melakukan sesuatu tidak melakukan sesuatu kan ada soal insentif. Nah, dengan kita memahami korupsi secara lebih utuh, lebih luas ini, kita sekurang-kurangnya kita yang tidak korupsi ini juga ya kebenciannya terhadap korupsi ya kan bukan kepada orangnya ini kan itu memang karena boleh dong katanya korupsi inilah mau dia sistem ekonominya semi sosialis semi kapital apa itu kelihatannya
semuanya penyakit yang paling harus segera diberantas nih korupsi, bener nggak Mas? Kira-kira kayak begitu. Ya memang itu korupsi memang musuh bersama ya, musuh sebenarnya bersama. Ya kendala masalah di semua negara. Gitu. Jadi yang membedakan antara negara maju dengan negara yang berkembang itu adalah tingkat korupsinya di negara maju biasanya sedikit. Di kita itu enggak. Gitu. Nah, mengapa kok mereka bisa korupsinya bisa sedikit? Karena sistem kelembagaannya tadi sudah bagus. Kembali ke situ lagi. Jadi ada insentif. Jadi di sistem mereka insentif untuk menaati hukum itu jauh lebih tinggi daripada insentif untuk melanggar hukum. Gitu. Begitu ya. Jadi dan tadi Mas Triwan juga sudah memulai ketika dia berdiskusi dengan kawan-kawannya yang ahli hukum. Beliau memberikan kalau perspektif ekonomi begini. Sebenarnya kita masyarakat yang tidak ahli pun berhak. Ini semakin banyak yang peduli dengan topik korupsi ini. Untuk benar-benar membuat opini bahwa korupsi itu tidak boleh, jahat, dan tidak sekedar jahat, ya kan, merugikan banyak orang dan bisa lintas generasi kan, kerugiannya menjadi lintas generasi. Dan itu bahkan sebenarnya kalau kita mau jujur ya, itu biaya korupsi itu, dampak korupsi itu bisa dinikmati bahkan oleh anak cucu kita yang belum lahir sekalipun. Harusnya kalau tidak dikorupsi belum lahir tuh, ya kan? Atau yang kalau karena kita melakukan korupsi itu membebani mereka di masa yang akan datang. Bayangin, itu orang bayinya belum lahir tuh sudah kita bebani. Apalagi dari duit utang APBD. Lalu pertanyaan saya adalah orang tua jenis apa kita itu? Ya kan gitu. Bagus ini ya. Ternyata biar beliau ekonom tetap masih mengingatkan kita dengan himbauan moral. Jadi perspektif itu kita tetap rasional melihat persoalan ini, tetapi di saat yang bersamaan tentu kita juga harus menyiapkan anak-anak kita dengan mental baik, moral yang baik, tetapi rasional. Nah, itu akan menjamin masa depan yang insya Allah lebih cerah bagi negeri ini. Korupsi, jangan korupsi. Tapi memang kita ini kebangetan ya korupsinya ini mulai ya. Iya. Terutama konsesi-konsesi itu ya Mas ya. Iya, itu banyak. Macam-macam.